Oke, Bapak kita mulai ya Pak ya. Oke Pak, ini kan sempat mendapatkan kabar terbaru Pak dari kasus intoleransi di Cidahu, bahwa kemarin baru saja pihak korban melapor ke Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Pak atas dasar bisa dibilang tuh ingin menutup villa tersebut. Gimana nih Pak mungkin melihatnya dari kasus ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Udah pernah saya ulas terdahulu tentang peristiwa Cidahu ya. Ini saya katakan intoleransi ini sebenarnya oknum ya. Oknum. Tidak secara general rakyat Indonesia ya. Rakyat Indonesia butuh kedamaian. Jadi penggunaan intoleransi ini juga harus kita minimize gitu ya. Ini ulah oknum-oknum aja untuk membuat suatu pokok permasalahan, membuat gaduh karena pemikiran yang sempit tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang langsung kita ke pokok permasalahan. Kalau dari pihak korban tuh melaporkan ke Propam Mabes Polri ya tentang suatu peristiwa ini, itu saya rasa ya manusiawi ya. Tinggal nanti dari pihak Propam Mabes Polri ataupun nanti dilimpahkan ke Polda Jawa Barat meneliti, menelaah peristiwa ini, apakah ada perbuatan, dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Kapolseknya. Nanti tinggal kita lihat bukti-buktinya, apakah Kapolsek bersama dengan petugas desa setempat pernah nggak mengeluarkan statement kepada si korban mau menutup rumah ibadah itu. Kalau pernah itu terjadi berarti Kapolseknya itu nggak bener. Itu bukan tugas pokok fungsi daripada Kapolsek. Tugas pokok fungsi daripada Kapolsek itu adalah menjaga ketertiban umum, memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat. Tentang aturan dan peraturan pemerintah tentang situasi kondisi itu bukan urusannya polisi. Ini kadang-kadangnya itu akibatnya apa? Karena pola pemikiran yang sempit. Kalau memang itu benar terjadi, segera tindak lanjuti, diperiksa yang bersangkutan, termasuk orang-orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan peristiwa itu. Gitu kira-kira ya. Oke. Bahkan tak hanya itu Pak, sejumlah perangkat desa seperti pihak RT-nya juga sempat dilaporkan atas penistaan agama. Masuknya ke penistaan agama. Gimana nih Pak mungkin melihatnya Pak? Ya, kembali lagi saya katakan, apapun isi pelaporan itu tentu harus dilambari dengan bukti-bukti yang kuat. Jadi kalau hanya berkata katanya ya nggak benar. Tapi kalau penistaan agama dibuktikan dengan voice ataupun dengan WA atau lain sebagainya, itu nanti akan ditindaklanjuti. Gitu. Jadi kalau RT RW itu melakukan tindakan itu tindakan sepihak, bukan atas nama hukum. Cuma yang saya sesalkan memang pada saat peristiwa itu terjadi, ada oknum anggota polisi dan TNI di situ yang hadir cuma melihat aja suatu peristiwa itu, tidak melakukan pencegahan terhadap situasi kondisi itu. Nah, orang-orang yang di lokasi harus diperiksa polisinya itu ataupun siapa itu yang berbaju luar yang ada di sana tuh. Harusnya dia sebagai unsur pengaman tuh memfilter, kemudian meminimais jangan sampai terjadi bentrokan yang mengakibatkan timbulnya peristiwa baru atau korban baru atau penganiayaan. Kalau ada terjadi perlawanan kan berarti terjadi pertikaian, kerusuhan. Terus ngapain di situ dan nonton? Nah, itu saya katakan tuh pola pemikiran sempit, tidak mau berpikir bagaimana menyelesaikan peristiwa itu. Itu yang sangat sesalkan. Saya justru berharap polisi yang hadir di lokasi itu diperiksa segera itu. Nggak benar, polisi nggak benar itu. Dari mana dia belajar Tribrata dan Catur Prastia tuh? Nggak benar. Itu kira-kira. Jadi menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh para korban silakan saja. Tapi semua pun itu adalah bukti pembuktian. Apakah yang dilaporkannya benar bahwa sang Kapolsek itu pernah mengeluarkan statement ataupun memanggil daripada yang punya rumah tinggal. Ingat, itu bukan rumah ibadah, rumah tinggal. Nanti kalau kita berpikir kepada yang sebelah, kok itu enteng-enteng aja. Karena mayoritas nggak ada. Ini negara Republik Indonesia, negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi semua itu sama di mata hukum. Nah ini yang saya katakan supaya mencegah terjadinya instabilitas negara, terjadinya keberpihakan, karena kita itu negara Pancasila. Nah, tapi namun pun demikian kita serahkan kembali kepada aparat penegak hukum, pemerintah setempat, serahkan kepada Mabes Polri untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ada nggak bukti benang merahnya bahwa dia melakukan perbuatan itu? Nah, saya juga kan nggak mau mengatakan karena saya nggak lihat apa benar Kapolseknya pernah melakukan langkah tindakan itu. Nah, tentu nanti dari pihak Paminal Mabes Polri atau bekerja sama dengan Polda Jawa Barat akan turun melihat benar atau tidak. Tentunya mereka akan diperiksa. Ya, menurut hemat saya yang paling utama diperiksa itu petugas keamanan yang hadir di lokasi itu yang harus diperiksa tuh. Kamu hadir di sana atas perintah siapa? Kalau perintah Kapolseknya ngapain kamu di situ? Nonton atau memfilter atau menangani sampai jangan terjadi peristiwa yang baru. Kira-kira gitu ya. Berarti bisa dibilang patut disayangkan ya Pak ya, ketika terjadinya peristiwa tersebut, tetapi pihak pengamanan tidak tidak tindak lanjut mungkin. Bukan patut disayangkan lagi. Suatu perbuatan yang ceroboh ataupun suatu perbuatan saya bilang bodoh ya bodoh. Atau mungkin dia berpikir sentris, sempit. Ya, kemungkinan dia punya agama tertentu, merasa itu temennya, ya dia biarin aja. Keberadaan mereka atas perintah siapa? Kalau memang terjadi situasi kondisi yang ada di situ, seharusnya melaporkan kepada pimpinannya biar itu bisa dicegah. Diambil langkah-langkah hukum, diambil langkah-langkah antisipasi, bukan menonton. Kalau menonton gak usah pakai dinas kalau di situ. Saya juga sangat sebal juga ngeliat yang petugas polisi itu melihat-lihat aja di lokasi itu. Ngapain kok di situ? Ngapain kok digaji negara? Kalau tidak membela rakyat, kalau tidak membela apa yang harus kau hadapi supaya jangan terjadi bentrokan. Percuma dong kalau digaji negara. Kira-kira gitu ya. Oke Pak, ini kan juga dari pihak kuasa hukum korban sempat mengatakan bahwa dari pihak Komnas HAM ketika meninjau langsung lokasi tersebut sempat adanya diduga mendapatkan intimidasi dari Polsek Cidahu, seperti selalu membututi ketika pihak Komnas HAM ingin menggali informasi lebih lanjut kepada korban. Gimana nih Pak mungkin? Ya kalau ada intimidasi itu suatu perbuatan yang tidak bagus ya. Makanya Komnas HAM itu juga turun harus didampingi dari pihak kepolisian atau pihak aparat penegak hukum atau pihak pemerintah setempat. Kalau memang mau gali itu gak usah takut, gali aja. Oh, kalau sudah ditemui anggota aparat penegak hukum kenapa takut? Jadi kalau siapa yang intimidasi catat saja. Bila penting yang melakukan intimidasi itu yang perlu layak dicurigai, harus diperiksa kalau memang dia melakukan perbuatan-perbuatan itu. Tapi kalau namanya mengintip, mengintai, ya itu kan syakwasangka saja. Yang penting dia tidak melakukan counter attack kepada yang datang ke lokasi tersebut. Ya kalau melihat dari jauh kemungkinan dia mau nonton. Jangan merasa langsung saya sudah diintip, diintimidasi. Buktinya apa? Kan harus pembuktian semua. Kalau saya selalu berbicara atas fakta, data berdasarkan hukum. Jangan berdasarkan katanya, berdasarkan image, berdasarkan penalaran, bukan berdasarkan bukti. Itu saya rasa kalau memang Komnas HAM maju nggak usah berpikir tentang itulah, periksa saja, analisis saja, gali aja, nggak usah terpengaruh dengan situasi kondisi. Takut pengamanan, minta pihak pengamanan. Kurang apa? Sehingga independen kan? Itu kira-kira ya. Oke Pak, mungkin dari Bapak sendiri nih melihat ini kan bisa dibilang merebaknya kasus intoleransi ini, bahkan setelah kasus Cidahu muncul kembali Pak kasus di daerah Depok yang sama juga. Gimana nih Pak melihat bisa dibilang tuh di zaman sekarang masih ada isu-isu tersebut Pak? Ya saya katakan itu situasional lah ya. Saya nggak mau memperlebar tuh peristiwa ini seolah-olah ada aktor intelektual yang membuat provokasi ini. Yaitu kemungkinan di sana membuat situasi peristiwa itu penegakan hukum yang tegas saja. Ini kan semuanya kan situasional. Konteksnya di Cidahu, konteksnya di Depok bisa terjadi. Tapi saya berharap jangan pancing karena di daerah timur juga ada kelompok minoritas. Jangan nanti dibalas nanti daerah timur nanti kita teriak-teriak ya. Dibalas di Papua nanti dibalas di NTT nanti dibalas di Sulut, dibalas di Bali. Negara Indonesia ini luas. Jangan lakukan lah, kasihan
teman-teman kita di daerah yang kebetulan dia minoritas di situ. Jangan pancing-pancing, kan mereka juga punya harga diri juga. Udahlah, berpikir kesatuan negara Republik Indonesia aja lah. Ya, makanya saya katakan selalu dalam bahasanya itu yang dikatakan tuh lakum dinukum itu, ya. Agamamu, agamaku, nggak usah ganggu agamaku, aku tidak mengganggu agamamu. Karena setiap agama yang diturunkan ke dunia adalah agama menurut kebajikan, ya. Hanya satu, ya, ketuhanan yang Maha Esa, cuma satu Tuhan kita. Semua kita berasal dari Nabi Adam dan Nabi Hawa. Mau dibantah sama umat Kristen sama umat Muslim tuh, pengen tahu saya. Berarti kita bersaudara. Jadi jangan gara-gara arah kita, ya, junjungan kita tuh semuanya tuh, mau Yesus Kristus, mau Nabi Muhammad, itu semuanya berpijak kepada satu, ya, Allah yang Maha Besar. Nggak ada yang lain. Jadi otak kita tuh jangan sempit gitu loh. Saya juga banyak keluarga saya Muslim, ya. Kakak kandung saya banyak yang Muslim kok, adik saya, bahkan saudara-saudara saya gitu loh. Tapi kami demokrasi semua. Keluarga istri saya tuh mayoritas Muslim. Karena istri saya tuh orang Sukabumi juga. Saya tahu peristiwa semua. Saya sangat menyayangkan gitu loh. Jadi saling menghormati aja lah. Saya juga menghormati kok. Gitu. Kenapa? Jadi marilah sama-sama kita berpikir jernih, ya. Marilah kita betul-betul melaksanakan ibadah kita sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Cuma satu yang kita tuju, yaitu mengabdi merujuk kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta langit dan bumi. Itu aja, ya.